kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai perawatan kecantikan di masa pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Midi Haryani SPKK Fins DVMM. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Midi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Midi, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, terima kasih. Kabar baik, alhamdulillah. Selalu cantik, selalu glowing gitu ya. SPKK soalnya. Lalu hari ini kita bahas seputar perawatan kecantikan di masa pandemi COVID-19. Nah dok, sebetulnya sih karena di masa pandemi ini kan kita kan lagi kan menerapkan ini ya era new normal tadi istilahnya, kemudian ini jadi era kebiasaan baru, kita harus wajib ya dok ya pakai masker, kemudian rajin cuci tangan, harus jaga jarak demi saling menjaga gitu ya keselamatan bersama. Tapi sebenarnya bagi dokter, ternyata aku sering mengeluh juga katanya ada reaksi-reaksi yang ternyata tidak membuat orang tuh nyaman di kulit gitu ya, sehingga akan mempengaruhi secara kosmetik dan juga secara kesehatan juga begitu ya dok ya. Yang dimaksud dengan perawatan kecantikan di masa pandemi ini begitu penting karena memang seperti apa sih dok? Mungkin ada permasalahan apa di luar sana yang ingin dokter share juga di sini. Betul. Jadi setelah penerapan new normal, di mana kita semua harus menggunakan hand sanitizer, menggunakan sabun untuk mencuci tangan terus. Itu yang sering kita temukan di sini adalah ternyata adalah suatu dermatitis atau suatu eksema. Eksem yang disebabkan oleh tidak tahan atau alergi atau iritasi terhadap bahan-bahan yang terdapat di dalam hand sanitizer itu sendiri, atau hand gel, atau kemudian sabun itu sendiri. Nah, itu bentuknya adalah suatu dermatitis di situ. Dimana awalnya si pasien akan merasa bahwa kulitnya kok kering dulu ya, ini pakai ini kering. Mungkin pasiennya berpikir, oh ya udah kering nggak apa-apa. Kemudian dia tetap pakai hand sanitizer-nya tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya adalah salah satu tanda awal dari terjadinya suatu reaksi alergi atau reaksi iritasi. Akhirnya terus pasiennya kemudian takut pula ke rumah sakit. Lagi pandemi gitu. Iya, karena lagi pandemi takut ke rumah sakit, dia pikir tetap dia pakai sehingga akhirnya datang ke saya itu sudah penuh luka, dermatitis, iritasi. Sampai luka tuh ya? Sampai luka, bahkan kadang-kadang sampai terinfeksi, sampai bernanah gitu. Jadi awalnya sebenarnya kulitnya kering, kemudian jadi bawaannya awalnya mungkin biasanya kering. Gatal gitu ya dok ya? Ya. Oh, digaruk kali ya sama orangnya juga. Jadi ada infeksi digaruk. Sekunder maksudnya dok. Betul. Datang tadi sudah, maaf ada juga yang bernanah segala macam gitu ya dok. Betul, itu kalau dari yang tangan. Kemudian muncul lagi berikutnya ini adalah penggunaan masker. Nah, apalagi nih penggunaan masker nih gitu. Jadi biasanya jerawat nih yang suka muncul. Kenapa bisa muncul jerawat? Mungkin karena dia tertutup, dia bernafas ya. Kemudian yang satu mungkin saya perlu ingatkan di sini adalah tolong kalau misalnya di luar rumah seharian bawa cadangan masker deh. Iya, harusnya sih seperti itu ya dok ya. Ternyata kadang-kadang ada yang aduh lupa nih bawa masker cuma satu. Bahkan ada juga yang aduh saya nggak bawa masker nih, begitu ada polisi atau ininya pakai aja maskernya begitu. Pinjam dulu. Jadi gitu misalnya kalau ada yang ngawasin gitu ya. Ada yang ngawasin baru pinjam dulu maskernya pakai gitu. Nah, udah yang terjadi muncul jerawat, terutama pemakaian masker yang jangka panjang ya. Nah, ini biasanya perawat-perawat Gak ganti-ganti maksudnya maskernya. Gak ganti-ganti, betul. Jadi saya sih saraninnya coba deh kalau yang memang kulitnya cenderung sensitif, mudah kotor, mudah jerawat gitu ya. Itu coba maskernya diganti aja, jadi bolak-balik. Rutin ganti. Ya, kemudian masalah yang lain lagi adalah munculnya dermatitis akibat klip nose ya, masker ya. Jadi kan kita kalau pakai masker itu kan pasti ada klipnya itu yang nempel. Itu kan dari logam sebenarnya. Nah, itu ternyata nggak tahan. Itu juga ada. Kemudian masker itu ada yang ear loop yang di telinga belakang ya. Jadi ada di telinga belakang begitu, bukan yang model head loop yang belakang begini. Dermatitisnya muncul di belakang telinga, persis di belakang situ. Karena pada saat dia pakai masker, kemudian dia keringetan juga, dermatitisnya terpacu. Gitu. Di luar dari itu kemudian stres nih. Jadi
di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, pusing, bingung, Agak kemudian terbatas agak ruang terbatas geraknya ya? ruang geraknya. Sementara manusia makhluk sosial yang saya Betul. pengennya ketemu nih, biasanya hura-hura sampai malam nggak bisa. Terus akhirnya stresornya keluar. Ditambah lagi dia pikir pekerjaan, Zoom yang dari pagi sampai malam Iya. misalnya. Akhirnya dermatitis atau eksema yang dicetuskan oleh pikiran, stres fisik maupun psikis pada keluar deh. Oke, tapi kan sebenarnya ini kan apa ya, faktor turunan juga dong atau bakat Iya, juga betul. sebetulnya. Tapi Iya. dengan adanya pandemi seperti ini seperti tertrigger ya dok ya, Iya, terpicu. betul. Belum lagi tadi berarti paparannya karena kan setiap Iya. hari kontak dengan tadi dokter mengatakan oh bahan dari hand sanitizer-nya lah atau Iya. masker yang nggak ganti-ganti lah Iya, gitu ya dok betul. ya. Jadi itu seperti lingkaran yang tidak putus-putus begitu Iya, ya dok. betul. Jadi ya. berputar aja sebenarnya di situ. Terus pasien-pasien yang biasa menggunakan perawatan kecantikan, misalnya yang menggunakan rejuvenation cream, Wah, jadi untuk pengelupasan, Ada gitu. skincare rutinnya. Ada skincare rutinnya, misalnya begitu. Terus skincare-nya habis, misalnya oh sunblock-nya habis nih. Terus pasiennya harus ada di rumah terus, nggak ada kerjaan, ngapain lagi? Masak. Malamnya pakai skincare yang dikelupasin, paginya masak. Masaknya rendang lagi, kena panasnya lama. Berjam-jam. Berjam-jam. masak rendang. Akhirnya yang terjadi bukannya bagus, merah semua Iya. mukanya. Nah itu jadi masalah lagi. Sementara dia mau ke rumah sakit, balik lagi, takut mau ke rumah sakit. Belum lagi nyuci di rumah misalnya. Ya, kan. betul. Istilahnya kan banyak kegiatan yang ternyata ada kontak dengan istilahnya alergen ya dok kalau untuk Iya, dermatitis betul. ya. Ya. Tapi kalau yang non dermatitis artinya sebelumnya nggak ada, sepertinya ya dia berpikir aku kayaknya nggak ada alergi deh. Tapi kok tadi kok muncul hal-hal yang bikin tidak nyaman. Nah itu berarti karena faktor kebersihannya tadi yang lebih ditekankan Atau iritasi ya. Iritasi jadi dia nggak tadi ya, kuat gitu. Jadi iritatif sebenarnya ya. dermatitis tuh kalau alergi itu ada dua, dia bisa alergi, dermatitis kontak alergi atau dermatitis kontak iritasi, iritan gitu. Jadi bedanya kalau alergen itu akan terjadi suatu reaksi di mana badan kita kenal dulu terhadap alergennya, kemudian waktu kontak berikutnya terjadi reaksi yang berlebihan. Sementara kalau iritan itu biasanya yang sifatnya asam kuat atau basa kuat, itu yang langsung akan menyebabkan kerusakan secara mikroskopik pada kulit bagian luar. Kalau yang tadi kontak dengan alergen ini kan memang berarti tubuhnya ini menganggap itu apa ya, karena alergen jadi hipersensitif ya jatuhnya. Ya, Tapi kalau yang iritatif tadi tergantung dari apa memang bahannya ini yang ternyata tidak cocok aja gitu ya, atau memang daya tahan tubuh atau daya tahan kulitnya seseorang tuh bisa beda-beda juga, atau situasional juga dokter. Terkadang dia bisa aja mempan nih pegang ini nggak kenapa-kenapa, tapi keesokannya kok malah ada reaksi yang agak berbeda nih. Nah itu unik deh. Iya, bisa jadi ada orang-orang tertentu memang yang contoh nih misalnya pada atopi, ada kulit dengan atopi, dia kulitnya cenderung kering. Jadi dia kemampuan dia untuk menyimpan air, jadi sebenarnya gini, jadi kulit kita itu kalau kita mandi, dia tuh sebenarnya nyimpan air, nyimpan kelembapan. Nah, itu akan dilepas pelan-pelan kan keluar gitu. Tapi ada orang-orang yang kulitnya cenderung lebih cepat keringnya, lebih cepat keluar cairannya, sehingga permukaan kulit yang bagian atas tuh cenderung lebih garing, kering. Saya suka mengibaratkan kepada pasien, bayangkan seolah-olah tanah liat yang kering banget sehingga ada retak-retak begitu. Oh iya. Gitu. Jadi di antara retakan tiba-tiba masuk nih polutan atau gitu bahan ya? nge-cracking gitu masuk ke dalam situ. Nah, terus yang terjadi adalah suatu reaksi di mana badan kita berusaha ini benda asik nih harus dikeluarin. Jadi terjadi suatu reaksi alergi. Gitu, berarti atau kalau dilihat iritasi. dari faktor resiko dok, apakah berarti tipe kulit tadi ya dok, ya misalnya yang kulit kering tuh jadi lebih beresiko ya gitu ya, Iya, atau memang betul. Faktor kebiasaan juga, kita kan nggak tahu juga ya dok ya, atau memang faktor usia, jenis kelamin. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat apa yang membuat seorang katakannya yang si A lebih rentan Lebih ya rentan, dibandingkan betul. yang si B inilah Ya, katakanlah. betul. Kekeringan kulit itu sayangnya memang dipengaruhi faktor genetik. Betul. Ya di situ ada. Kemudian kita bertambahnya usia. Makin Usia, tambah ya. usia kita, ya tentunya kulit kita akan makin kering. Gitu. Kemudian lingkungan, faktor pekerjaan. Betul. Pekerjaan yang banyak di lapangan misalnya, keliling-keliling sana sini keluar, kena polusi udara, kulitnya cenderung lebih mudah iritasi.
Atau gitu. mungkin di dalam ruangan ber-AC lupa minum, Yes, betul. kulit jadi itu. kering ya? Tambah kering lagi Dehidrasi kulitnya. ya? Iya, betul. Pengaruh juga gitu ya dok ya. Iya. Oke dokter, ini seru deh, tapi kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali mengenai permasalahan apa lagi sih yang kerap muncul ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Permasalahan kulit apa, kemudian nanti bagaimana solusi atau penanganan terbaiknya mungkin selama di rumah ataupun di klinik kecantikan ya apabila diperlukan ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio LCTA TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai perawatan kecantikan di masa pandemi. Bagi Anda yang bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id atau di 021-2520-666. Masih bersama dengan Dr. Midi Haryani SPKK Fins DVMM, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sambung kembali ya. Dr. Midi, Oke, dilanjutkan ya dok ya. Jadi aku sekarang mau bertanya nih, sebenarnya kan karena di tengah kondisi kebiasaan baru, era new normal segala macam, tadi kan banyak kebiasaan-kebiasaan yang semula mungkin nggak terlalu sering dilakukan, tapi sekarang udah alhamdulillah udah jadi habit sih. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin agak apa ya, over juga gitu barangkali ya. Misalnya waktu apa ya, kita sempat diskusi juga tadi ya mengenai berjemur begitu. Berjemur kan bagus gitu ya dok untuk kesehatan kulit. Namun ada yang muncul problem kalau yang seperti apa nih dokter? Mungkin dokter bisa share di sini yang case-nya seperti apa toh? Ya, jadi kan salah satu yang bisa membantu untuk meningkatkan sistem imun sebenarnya. Jadi bukan hoax-nya waktu itu kan dibilang berjemur supaya COVID-nya mati. Ya COVID itu sebenarnya kalau dia udah masuk ke badan kita berjemur sampai garing juga tetap aja dia nggak akan mati gitu. Jadi di sini kemudian ada yang berusaha untuk berjemur cukup lama dan berusaha berjemur di panas matahari siang bolong gitu. Yang terjadi bukannya dia lebih tambah sehat, malah justru dia luka bakar. Gitu. Jadi sunburn sebenarnya yang terjadi di sini karena dia berjemur agak lama. Jadi pengobatannya ya terpaksa saya berikan obat anti iritasi untuk mengurangi sunburnnya sama ya sudah kalau gitu berjemurnya sebenarnya itu kita tidak perlu harus berjemur lama-lama. Sebenarnya cukup berjemur sekitar 15 menit aja itu sebenarnya sudah cukup. 15 menit. Asalkan dia terbuka ya, cukup terbuka. Jadi lebih dari 25% badan kita yang terpapar oleh panas matahari. Dan di jam berapa ini yang aman? Biasanya kan di jam, kalau kita tetap menyarankannya di bawah jam 10 atau sore hari aja, di atas jam 2 atau jam 3. Kenapa? Karena pada saat di atas memang sih bagus, tapi terlalu panas. Gitu. Jadi nanti resiko heat stroke misalnya, sunburnnya tadi jadi lebih banyak gitu. Nah terus kalau mukanya dalam perawatan kulit misalnya, jangan berjemur bulat-bulat langsung berjemur menada matahari, jangan begitu juga kali. Tapi pakailah sunblocknya, karena kan malamnya udah malam pakai obat perawatan kulit, kulitnya udah dirawat bagus-bagus, paginya dipanasin dengan panas matahari itu nggak bagus gitu. Jadi nanti percuma kita tetap pakai pelindungnya itu ya. Ya, pakai pelindung lah kalau untuk di muka. Tabir mungkin kalau di badan oke lah ya. ya, tabir surya. Mungkin misalnya pilihannya yang mengandung SPF berapa gitu ya kan banyak tuh kalau kita lagi ke drugstore gitu, aduh kok ada yang plus sekian gitu. Jadi bingung sih sebetulnya. Jadi basicnya sebenarnya itu adalah kemampuan tabir surya tersebut untuk menahan ultraviolet A atau dan ultraviolet B. Di situ dia bilang SPF sekian atau PA sekian gitu. Memang itu ada perhitungannya sendiri. Jadi ada beberapa lama dia nanti untuk bisa bertahan. Tapi pada intinya yang perlu diketahui di sini adalah dalam penggunaan tabir surya sebenarnya kita menyarankan pemakaiannya itu 2 mg per cm per inci gitu. Jadi artinya pakai tabir surya itu misalnya tebal sekali. Mestinya ya. Mestinya gitu. Tapi kalau Indonesia kan biasanya kita pakai tabir suryanya tipis. Tapi harusnya ditebal. Terkadang jadi oily gitu wajahnya dok. Ya karena kebanyakan bahan-bahan untuk yang bersifat anti ultraviolet A atau B atau C itu memang oil base. Jadi biasanya dia cenderung lebih oily gitu.
dan perih ya kalau masuk mata biasanya kan Iya. dia, karena memang SPF-nya itu tadi membuat dia harus banyak bahan aktifnya gitu. Jadi jangan lupa juga tadi kalaupun itu jamnya, waktunya, terus juga durasinya juga diperhatikan gitu ya. betul. Terus juga mungkin yang selain sunblock ya pelembabnya juga jangan lupa ya untuk menjaga kulit supaya tetap nggak kering gitu ya dok ya. Betul. Apalagi kalau yang di ruangan apa nih biasanya kan ini kan juga banyak nih yang remaja atau anak-anak yang sekolahnya kan juga dari rumah online gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang yang Di AC terus. Iya, selain di AC mungkin dari pola makan juga kadang kan mengeluh juga tuh biasanya jadi jerawatnya kok jadi lebih banyak ya. Betul. Padahal kalau di rumah kan logikanya lebih sering merawat wajah, tapi kok malah jadi makin bermasalah gitu kulitnya ini. Biasanya karena jerawat itu kan penyebabnya sebenarnya hormonal. Jadi kita mengobatinya itu biasanya yang paling bagus ya tentunya hormonnya. Tapi kan kita nggak akan mengobatin begitu kalau pada teenager atau remaja itu kan memang dia butuh hormon untuk tumbuh. Karena memang timingnya juga ya. Ya betul. Lagi Jadi diperberat oleh misalnya pola makan bisa. Jadi misalnya terus pola tidur. Jadi lifestyle sih sebenarnya. Karena stres fisik atau psikis itu menyebabkan kelenjar lemaknya bisa jadi lebih aktif gitu. Terus udah gitu mungkin dia biasanya males mandi nih. Ini ada beberapa pasien saya mengeluh nih katanya anaknya mandi jadi susah karena dengan Zoom itu dia cukup kelihatan dari leher dari sini ke atas. Bawahnya pakai celana pendek. Iya, dia juga kan. pakai celana pendek gitu. Jadi agak susah juga. Nah, terus saya cuma bisa bilang ya udah pokoknya dia harus rajin untuk membersihkan mukanya, tetap harus dilakukan perawatan begitu dan pola makannya diperbaikin di sini. Bukan yang utama dalam penyebab jerawat, tapi itu juga bisa menjadi penyebab pemicu bagi beberapa orang. GoFood mulu nih soalnya nih kan GoFood. Wah, ini apa order online gitu ya. Bubble drink. Manis-manis, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak gitu macam-macam Iya, dok betul. ya. Gitu. Sebenarnya sih itu nggak masalah kalau diimbangi sih maksudnya ya, seimbang gitu dengan pola hidup yang juga banyak gerak. Tapi kan sayangnya tadi mau tidur aja malam begadang gitu ya dok ya. Terus juga olahraganya juga jadi jarang-jarang, jadi sedentary lifestyle. Jadi sebenarnya ikut mempengaruhi juga ya walaupun nggak secara langsung gitu ya dok. Betul. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga kalau seandainya kita lama ada di rumah dan kita nggak bisa keluar-keluar kemana-mana. Sama tadi yang penggunaan pelembab tadi ya. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi, kita kan harus pakai hand sanitizer, harus cuci tangan. Terus jadi gimana cara mengatasinya? Ya sudah, berarti gunakan misalnya mau pakai hand sanitizer atau hand gel, kita pilih yang plus moisturizer. Itu mungkin bisa membantu salah satunya. Jadi pilih produk yang bijak juga ya. Harus bijak juga milihnya, karena kan aslinya kalau seandainya sesuai dengan standar WHO, maka dia harus pakai alkohol dan dia harus pakai H2O2, hidrogen peroxide, yang itu pH-nya juga rendah begitu dan iritatif dia. Dipakainya kenapa? Karena dia ada efek anti jamur gitu, antiseptik juga gitu. Jadi kita pakai habis selesai ya sudah, bawa aja pelembab kecil kemana-mana, tutup aja langsung. Karena pada orang-orang yang emang kulitnya kering, memang terjadi retakan tadi, hand sanitizer itu akan memperberat cracking tadi. Jadi itu harus ditutup, itu sebenarnya retakannya gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih ke lebih ke maintenance-nya aja lah, perawatannya aja. Jadi bukannya berarti kita menghindari. Kulit juga tadi ya, betul. tipe kulit juga. Bagaimana kita adaptasi kan? Betul. Gitu. Apalagi buat yang tadi dokter menarik juga nih, yang memang sudah ada bakat alergi tadi, kan ketika tahu ini memang bahannya nih mungkin mengandung tadi alergen atau yang memang iritatif, apalagi kalau dipakai berulang kan, jadi kan kontaknya semakin sering kan jadi makin resiko. Penanganan pertamanya juga ketika mungkin kambuh atau mungkin kita nggak tahu beli produk baru, nggak taunya kurang cocok gitu ya, reaksi-reaksi yang membuat tidak nyaman, dan penanganan pertamanya juga bagaimana. Dan seandainya kalau reaksi alergi berlebihan gitu ya, kira-kira kan nggak bisa ditunda-tunda juga kan pengobatannya ke rumah sakit. Jadi kira-kira red flags-nya juga bagaimana itu dokter? Oke, jadi kita pertama memang harus bijak tadi untuk memilih produk ya. Pilihlah memang produk yang kalau misalnya kulitnya kering ya berarti pilihlah yang extra moisturizer atau ada moisturizer. Kalau nggak tahan terhadap soap atau deterjen, kita pilih bahan-bahan sabun yang misalnya pH-nya balance gitu, yang tulisannya non soap gitu, yang mungkin akan bisa membantu kulitnya supaya tidak terlalu kering. Penggunaan bahan-bahan yang ada ceramide misalnya itu bisa menutup untuk crackingan atau retakan kulit itu sendiri. Menutup si cracking cracking tadi ya? itu tadi. Nah ya terus
nggak perlu takut sebenarnya ke rumah sakit, karena sebenarnya kan kalau terutama untuk pasien yang memang urgent gitu. Jadi saya agak khawatirnya begini, pasien saya itu sampai lecetnya minta ampun banyak banget, semuanya dia tahan sampai dia infeksi jadinya itu karena dia takut ke rumah sakit. Komplikasi yang paling buruk tuh lebih ke apa sih dok? Infeksinya jadi nggak sembuh semua aja? Begitu? Yang susah memang waktu itu ada pasien dengan alergi obat. Jadi saking dia takutnya ke rumah sakit, alergi obat, jadi badannya udah kemerahan dan cukup luas begitu. Jadi udah kayak begini, dirawat nggak mau pula kan, dan pasiennya juga takut. Ya sudah kita coba untuk rawat di rumah, dan pada akhirnya kalau saya memang khusus untuk pasien-pasien yang dengan kegawatan atau pasien dengan kontrol ulang itu, pasien kulit terutama, itu memang saya sediakan layanan telemedicine. Gitu. Jadi konsul by online gitu ya. Karena saya harus mantau kalau misalnya dia memang ada alergi, kan repot. Karena reaksi alergi itu seringkali unpredictable, kita nggak tahu, susah gitu. Tapi memang khusus untuk telemedicine ini tidak bisa dilakukan kalau untuk pasien yang baru, karena kadang-kadang susah, saya masih belum bisa sayanya. Kemudian karena kelainan kulit itu saya mesti ngeliat, mesti megang. Harus, gitu. dipegang juga. Ya dipegang juga. Pemeriksaan fisik ya agak susah. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya mesti gitu. Dan satu lagi, pasien penyakit kelamin saya nggak bisa kalau by online. Harus lihat langsung. Iya, gitu betul. Ya, dok, ya. Barangkali ada pemeriksaan penunjang juga nih ya dok ya? Iya, betul. Kadang-kadang saya mesti periksa soalnya. Gitu. Kecuali tadi yang memang sudah out, tinggal follow up aja, bisa by WA atau apa gitu ya? Pokoknya jadi telemedicine dengan rumah sakit, karena secara legal sebenarnya yang boleh melakukan telemedicine itu hanya dokter yang memang SIP-nya ada di situ, gitu. Jadi saya misalnya saya di Hermina, maka saya bisa melakukan telemedicine di Hermina, di mana pasiennya punya record. Kemudian pasien kan diwajibkan untuk mengirim gambar dengan resolusi yang harus bagus, gitu. Gitu. Jadi itu ya, jadi bisa memanfaatkan telemedicine tadi. Nah, ada istilahnya dokter yang di bidangnya itu juga ya dok ya. Betul. Nanti bisa di follow up. Jadi artinya nggak usah khawatir juga gitu ya, di tengah pandemi ini harus bagaimana sih langkah-langkahnya. Yang masalah tuh tadi yang menunda pengobatan itu ya dok ya. Ternyata reaksinya sudah. Ngeri. Apa maksudnya? Kesian kita jadinya gitu kalau udah sampai seperti gitu. Tapi apakah mungkin bisa sampai mengancam nyawa begitu ya dari reaksi alergi? Mungkin reaksi alergi obat tadi. Kalau ya, alergi obat alergi obat misalnya atau alergi makanan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya apapun yang kita oleskan, apapun yang kita makan itu sebenarnya semua benda asing buat badan kita. Gitu. Jadi makanan, obat, kosmetik yang diolesin semua itu di badan kita itu semua tetap punya potensi untuk menyebabkan suatu reaksi yang tidak dikenali gitu ya. Dianggap zat asing tadi. Iya, betul. Jadi dianggap berbahaya, dianggap musuh gitu ya. Dianggap musuh sama badan kita sebenarnya. Walaupun mungkin daya tahan tubuhnya ini udah cukup kuat, tapi kalau ya dianggapnya musuh ya tadi dia perlu effort juga ya buat melawan musuhnya itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada dua pertanyaan, sorry. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia orang yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, pertanyaan pertama ini dari Adek Wulan nih, usianya masih 16 tahun, masih muda sekali ya, dari Bogor nih. Ini masih bisa nonton ya, lagi sekolahnya kan mungkin jamnya agak bebas ya? Online ini, atau gimana sih, aku kurang paham ya. Halo dok, katanya, saya memiliki kulit wajah yang berjenis kombinasi. Bagus ya, udah tahu ya, tipe-tipe kan sekarang informasi beredar dengan sangat detail ya. Di daerah T-zone, itu berminyak dan berjerawat. Nah, tapi di daerah lainnya cenderung kering. Sekarang ini saya sudah menggunakan skincare dari resep dokter kulit. Sudah sekitar hampir 1 tahun saya konsul, tapi hasilnya tidak ada yang berubah di wajah saya. Progresnya mungkin tidak secepat yang diharapkan gitu ya. Oke, saya berniat untuk mengganti skincare saya ke produk yang lain, yaitu produk dari klinik yang berbeda. Apa tidak apa-apa untuk kulit saya? Terima kasih. Karena kan namanya perawatan butuh waktu ya dok ya, atau memang bedanya perawatan bedanya penggunaan skincare mandiri nih, kita lihat-lihat beauty vlogger atau apa rekomendasinya ini itulah, terus kita coba-coba gitu, trial by error ya istilahnya ya. Atau dengan memanfaatkan teknologi misalnya di klinik kecantikan, itu bedanya juga apa dari segi waktu, downtime atau macam-macam sih sebenarnya dok. Mungkin saya akan menjelaskan dulu untuk masalah macam-macam
skincare atau kosmetik yang ada di luar ya. Pertama yang kita sebut dengan OTC, over the counter. Jadi kadarnya dia adalah yang kita bisa beli di mana-mana, bisa dengan mudah ada di luar, dan biasanya dia konsentrasi bahan aktif biasanya single satu atau dua sedikit, dan konsentrasi bahan aktifnya mungkin tidak setinggi yang seharusnya dipakai, gitu. Karena yang dia capai adalah mass production, jadi produksi massal, di mana dia harus mengurangi resiko iritasinya, gitu. Kemudian yang kedua adalah yang obat. Nah, obat ini biasanya yang akan diresepkan oleh dokter, gitu. Obat yang diresepkan oleh dokter ini seharusnya tidak boleh ada di luaran, kemudian pasien bisa beli dengan gampang, itu seharusnya tidak boleh, gitu. Karena semuanya harusnya dibawa under supervision. Kenapa under supervision? Karena ada efek-efek samping atau efek yang tidak diinginkan, termasuk misalnya dermatitis alergi atau malah jadi kulitnya mengelupas atau bagaimana, itu harusnya dibawa kontrol si dokternya. Makanya nggak boleh pemakaian jangka panjang gitu ya. Betul. Nah yang ketiga adalah yang di antara kedua ini, kita bilangnya kosmetomedik. Jadi dia kalau dibilang kosmetik over the counter nggak bisa, karena konsentrasi obatnya atau bahan aktifnya isinya lebih dari satu atau beberapa bahan aktif dan konsentrasinya maksimal. Karena Balai POM itu sendiri sudah memberikan guidelines bahwa ini ada konsentrasi maksimal, tapi tidak ada guidelines konsentrasi minimal, gitu ya. Jadi itu, jadi semua itu berbeda-beda. Nah, biasanya dokter itu akan memberikan obat dong, tapi di luar obat dia akan memberikan kosmetomedik. Jadi untuk maintainnya, gitu, supaya tidak bisa tidak langsung drop ke bawah sehingga akhirnya kulit yang sudah bagus dalam tanda kutip langsung jadi jelek lagi, gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua adalah bahwa yang namanya skin aging, yang namanya jerawat, itu banyak dipengaruhi, kalau skin aging dipengaruhi oleh usia. Dan kita tidak pernah bisa menyetop, kita cuma bisa memperlambat. Gitu. Hormon jerawat itu sendiri disebabkan oleh hormon. Kalau pengobatannya, kalau dia hormon, ya pengobatannya obat hormon juga. Tapi tentunya kita tidak akan gampang dengan memberikan ini kasih obat hormon nih, tidak, gitu ya. Jadi biasanya dia akan menggunakan obat-obatan yang topikal, misalnya diolesin. Dioles ya, dioles aja, gitu ya. Nah, apakah kemudian bisa dengan cepat atau tidak? Jerawat itu faktornya banyak. Pertama hormonnya, kedua pola makan, pola hidupnya dia, stres fisik atau psikisnya dia. Gitu. Ada kan orang yang jerawatnya akan muncul keluar kalau dia mau ujian. Ini umur 16 nih ya, remaja gitu. Ya, ujian gitu, atau target tidak tercapai. Banyak tugas gitu ya. Kalau yang kerja itu tidak tercapai, misalnya seperti itu. Stresor ya. Stresornya tinggi gitu. Nah, jadi pengobatan jerawat itu tergantung dari banyak faktor ini sendiri. Itu tidak hanya bisa dengan pakai obat dokter pasti bisa cepat. Itu instan begitu, biasanya hasilnya akan lebih cepat jeleknya lagi. Gitu ya, Dok. Jadi artinya kembali kepada pasiennya sendiri. Kalau emang dia udah pakai 1 tahun, kalau saran saya nih, coba dikonsultasikan ulang ke dokternya. Ke dokter yang sama? Ke dokter yang sama dulu. Kalau dianggap memang mungkin butuh ditingkatkan obatnya, nanti bisa didiskusikan. Tapi kalau seandainya sudah mutung, udah nggak mau lagi, boleh pindah ke, silakan saja kalau misalnya untuk ke klinik lain. Asalkan tadi perlu diingat, bahwa pengobatan jerawat itu nggak pernah bisa cepat. Iya, ada proses. Ada proses, karena faktornya kan hormonnya dia sendiri. Gitu. Kenali juga trigger masing-masing gitu ya. Yang tadi itu. Ada pola makannya atau memang yang tamu bulanan macam-macam ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu sih gitu ya yang perlu dipertimbangkan tadi, memang tidak ada yang instan gitu ya, Dok ya. Betul. Walaupun mungkin dengan kecanggihan teknologi segala macam itu, tapi tetap ada proses juga ya, Dok tetap. ya. Misalnya kita mau laser. Misalnya pasiennya datang, "Dok, saya jerawatnya udah bosen nih, saya mau di laser aja." udah bosen gitu. Ya udah oke, kita coba, karena kan laser itu termasuk salah satu modalitas yang bisa kita pakai untuk mengobatin jerawatnya gitu. Tapi kan dia costly, mahal gitu. Jadi kalau seandainya pasiennya memang mampu dan bersedia, silakan kita boleh pakai. Jadi kita laser cepet tuh, bagus dia, karena nanti peradangannya turun, kita bisa pakai. Tapi pasien tetap pakai krim, tetap pakai perawatan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Baiklah, Wulan, tadi insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Sekarang kita move on nih ke pertanyaan dari Mbak Wiwi, usianya 27 tahun dari Jakarta.
Oh, Bu Wiwi, sorry. Nah, Ibu Wiwi bertanya seperti ini. Okay. Dok, aku habis lahiran, habis melahirkan. Mau tanya, skincare dengan bahan yang aman untuk wajah aku agar terus cerah, bersih, dan kencang apa ya? Dan rangkaian skincare apa saja yang dokter rekomendasikan untuk ibu menyusui? Lalu wajah aku juga berkomedo. Bagaimana mengatasinya? Mohon bantuannya ya dok, terima kasih. Ibu menyusui atau ibu hamil gitu ya kan seringkali juga apa ya, bukan bingung sih tapi lebih ke khawatir juga kalau saya pakai ini aman tidak untuk baby, janin saya atau apa gitu ya. Jadi kalau untuk case seperti ini saran dokter apa barangkali ke depannya atau khusus yang untuk yang mau program hamil atau yang lagi hamil juga apakah mirip-mirip juga nih biasanya edukasinya untuk yang saat ini lagi menyusui begitu barangkali? Ya. Hamil dan menyusui itu kan faktornya nanti ada faktor anak yang ada di sini ya. Jadi kita biasanya akan menghindari bahan-bahan yang bisa mengganggu pertumbuhan anaknya. Itu kembali lagi tadi yang seperti definisi kosmetik tadi. Kalau untuk kosmetik atau skincare yang OTC ada di luar over the counter, seharusnya sebagian besar dari mereka itu nggak masalah buat ibu hamil. Kemudian kalau misalnya obat dokter itu harus ditanyakan lagi kepada dokternya. Karena memang ada obat-obatan yang tidak boleh digunakan pada saat dia hamil ataupun menyusui, gitu. Kalau yang kosmetomedik tadi itu biasanya tetap rekomendasi dari dokternya itu sendiri. Tapi dari BPOM sendiri pun kalau kita menggunakan obat-obatan, misalnya ada bahan-bahan yang ada obat-obatan yang bisa akan bikin masalah pada ibu hamil atau menyusui, ada persyaratan bahwa dia harus mencantumkan bahwa ini precaution, ya, jadi perhatian. Iya, perhatian gitu. Iya, betul. Hati-hati Harus gitu ada ya. perhatiannya, harus ada hati-hatinya. Beberapa bahan obat itu yang dianggap bisa mengganggu pertumbuhan janin, di situ diantaranya misalnya adalah asam vitamin A, tretinoin, kemudian adanya hidrokinon itu tadi, gitu. Kalau yang merkuri seharusnya di Indonesia harusnya sudah tidak ada. Iya, harusnya udah nggak ada ya. Kalau dia registered. Jadi kalau misalnya menggunakan kosmetik atau skincare yang ada di luar, nanti tolong diperhatikan saja untuk masalah nomor izin edar dari BPOM. Kemudian biasanya ada QR code. Ada QR code-nya. QR code-nya itu pemberian dari BPOM, itu resmi berarti, dan dia pasti sudah ada batasan gitu. Jadi bahan-bahan ada juga yang tidak diperbolehkan oleh BPOM seperti pemakaian paraben. Paraben itu sebagai pengawet sebenarnya paraben free atau tidak gitu, karena dari kalau saya tidak salah ingat dari 2016 itu BPOM sudah keluarkan itu nggak boleh dipakai lagi kalau untuk paraben misalnya ya, contoh yang seperti itu. Kemudian penggunaan asam buah-buahan yang fungsinya mengelupaskan kulit, rejuvenation, sehingga kemarin ada produk yang kebetulan kadar asam buah-buahannya di atas 10%. Nah itu nggak boleh oleh BPOM, kategorinya akan jadi obat. Artinya kalau obat harus under supervision oleh dokter, itu ada di situ. Jadi selama dia register BPOM, kemudian ada QR code-nya, harusnya sih dia aman untuk bisa dipakai gitu. Oke, begitu ya tanggapannya. Dan untuk masalah yang komedo atau apa, mungkin termasuk juga tadi cara membersihkannya selama di rumah ini aja seperti apa, dan juga tadi kalaupun memilih produk harus tadi cermat begitu ya dok ya. Karena yang jadi masalah gini dok, kan selama pandemi ini kan ya tadi kunjungan untuk klinik kecantikan kan agak takut-takut gitu ya. Terus kira-kira produk apa yang cocok? Nah dia mungkin banyak juga nih orang-orang yang apa ya, cari rekomendasi online, belinya juga online. Tapi tadi mungkin yang perlu diperhatikan tadi yang produk ini bagaimana terdaftar atau enggak, terus kemudian juga ya pokoknya selengkap mungkin yang selengkap mungkin sampaikan gitu. tadi ya dok ya. Dan susahnya memang kulit manusia kan memang berbeda. Pertama kan kita ada yang tadi kulit kombinasi ya. Basically sebenarnya kulit normal pada dasarnya itu kulit normal itu adalah selalu kombinasi. Jadi daerah T-nya itu biasanya selalu lebih berminyak. Jadi yang normal begitu ya? Sebenarnya biasanya seperti itu gitu. Kalau kulit oily ya full semua berminyak. Atau kulit kering ya semuanya kering. Memang dia jadi cenderung lebih mudah iritasi gitu. Yang keempat yang kadang-kadang sekarang kita juga dengungkan adalah pasien suka bilang, ini kulit saya sensitif nih. Sebenarnya sensitif itu kata yang merujuk pada reaktif. Jadi kalau dipakai apa-apa dikit-dikit reaksi, dikit-dikit gatal, dikit-dikit kering gitu. Nah itu harus lebih hati-hati lagi. Jadi kita sendiri sebenarnya yang harus mengenal kulit kita
Kalau kita tidak mengerti, berarti kita tinggal tanya kepada dokternya, dok saya begini, nanti biasanya diperiksa. Mungkin tadi bisa memanfaatkan telemedicine gitu ya, gitu. Tapi memang kadang-kadang agak susah, kadang-kadang kan perlu dilihat, misalnya perlu dermoskopi Oh iya, atau soalnya apa kalau gitu, kirim itu agak gambar susah. aja tadi kurang detail Ya, juga. Belum nanti gitu. ngambilnya ngeblur atau apa. Ya, Resolusinya tadi kurang jadi bagus. kalau ngikutin guidelines-nya kita untuk telemedicine itu gambarnya harus foto yang pas lagi ada di luar, Macam-macam gitu. ya. Kemudian harus ininya besar, begitu. Detail gitu ya. Oke, coba itu yang disapa susah. dulu ya. Halo. Halo, Iya, dengan siapa di mana? Silakan. dengan Ibu Silalahi, tapi saya mau tanya sama dokter, anak saya ada namanya Lisbeth, umurnya 60 tahun, tempatnya di Tangerang, Citara Raya. Terus selama COVID ini dok, tangannya jadi hancur semua, mungkin eksem atau gimana. Memang ada sih keturunan saya, mamanya memang kena eksem kalau kena sabun. Jadi dia tanya, bagaimana caranya tangan saya udah hancur nih. Nah, jadi tanya aja di Elsinta, saya bilang. Jadi nanti mami yang tanya, dia dengarin ya, saya bilang dok. Jadi tolong keterangannya dok, bagaimana caranya, udah hancur sekarang tangannya itu, eksem. Eksim tadi ya. Oh. Iya. Tadi anaknya usia berapa, Bu? 60 tahun. 60. Ibunya usia berapa? Mamanya. Iya, mamanya. Mamanya ini. Iya. Saya. Heeh. Ya, udah 82 sih. Oh, ya Allah. Nah, suaranya masih seger banget ya. Iya dok. Waduh, alhamdulillah kalau begitu. Jadi ini masalah eksim nih, tadi secara kosmetik mengganggu, terus juga untuk masalah ini juga pasti kan gatel, nggak nyaman. Terus ini cara merawatnya sehari-hari di rumah juga bagaimana begitu ya? Iya, betul. Mungkin langsung tanggapannya atau ada yang ditanyakan masih terhubung tidak? Oke, langsung tanggapan saja kalau gitu ya. Jadi yang pertama sih memang yang perlu saya tahu itu tetap aja namanya dokter kulit ya harus melihat langsung. Iya. Mau tidak mau saya mesti melihat apakah eksemanya ini disebabkan oleh misalnya kemungkinan oleh penggunaan hand sanitizer, penggunaan sabun atau penggunaan sabun cuci deterjen biasa. Iya. Kemudian Ibu Silalahi bilang bahwa sudah sampai hancur, mungkin maksudnya adalah sampai terjadi retakan, ada luka atau mungkin ada suatu infeksi di sini. Sayangnya kalau seandainya luka ini sudah sampai yang seperti tadi Ibu bilang parah, sebenarnya mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit, Bu. Iya. Karena obat-obatan skincare atau perawatan yang ada di luar saya rasa tidak akan bisa membantu. Jadi dia tetap harus menggunakan obat-obatan yang diberikan oleh dokternya karena eksemnya emang harus diobatin. Eksema itu sulitnya adalah kalau kita rasa gatelnya itu ada seperti siklusnya gitu. Jadi karena gatel kan digaruk. Karena digaruk kemudian rasa gatelnya itu melebar, menyebar begitu. Jadi ibarat kalau kita nyemplungin batu ke air yang tenang, ada gelombangnya gitu. Jadi gatalnya di satu titik kita gatal, garuk sini, nggak berapa lama gatal lagi sebelahnya, gatal lagi sebelahnya. Nggak lokal begitu. aja, tapi jadi nggak lokal aja. seperti melebar gitu Iya, ya. seperti melebar gitu. Jadi itulah yang membuat kemudian dermatitis atau suatu eksema makin lama makin luas karena digarukinnya makin over. Iya. Gitu. Siklus gatal garuk ini yang mesti kita putus. Jadi diberikan obat gatal, minum, itu harus Obat diberikan. minum Iya, bisa obat ya? minum. Kemudian kadang-kadang kita pun perlu memberikan obat anti radang dari dalam kalau eksemnya terlalu luas. Jadi memang harus dibawa ke dokter ya nampaknya ini Iya, ya. karena kalau krim-krim beli-beli ada di luar, saya rasa itu nggak akan bisa menolong. Iya, jadi harus dibantu juga dengan obat yang diresepkan oleh dokter, Iya. yang diminum tadi ya, Yang bantu diminum juga, dari kemudian dalam krimnya ya. juga mungkin kita harus berikan Di-combine yang ya, Dok, ya? kuat. Iya, Oke, mungkin begitu. begitu ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai perawatan kecantikan di masa pandemi bersama dengan Dr. Midi Haryani SPKK, Fins DVMM, dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dokter, di segmen terakhir masih membahas mengenai perawatan kecantikan di masa pandemi COVID-19 ya. Nah, ini kan tadi ada pertanyaan dari penelpon nih. Nah, kebetulan anaknya usia 60 tahun, ada kondisi eksim tadi dibilangnya. Nah, sebenarnya gini, kata dokter kan, oh ini mah harus dibawa ke rumah sakit Bu atau ke klinik kecantikan lah ya gitu untuk dilihat lebih detail lagi seperti apa. Namun kan begini dokter, oh usia 60, ingin berobat tangannya, tapi di tengah pandemi COVID-19 ini jangan sampai ke rumah sakit malah jadi khawatir gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pasien di tengah pandemi seperti ini, kalaupun memang harus gitu ya, istilahnya kan urgent gitu ya, harus ke klinik kecantikan atau ke rumah sakit untuk mengatasi keluhan-keluhan atau permasalahan kulitnya. Apa yang mesti dipersiapkan dokter? Betul, jadi pertama mungkin masalahnya adalah pasien mungkin sulit untuk mengenali ini gejala kulitnya sudah parah atau tidak. Itu biasanya mungkin seperti itu. Tapi apabila muncul suatu reaksi yang tanda-tanda awal mungkin yang akan saya jelaskan di sini. Pertama munculnya kemerahan misalnya. Rasa gatal yang terus-menerus dan tidak bisa hilang, terus-menerus gitu. Hilang sedikit nanti muncul lagi gatalnya, hilang sedikit muncul, sudah diobatin dengan obat warung kan kadang-kadang seperti itu. Gitu terus dia bilang tapi kok tetap tidak muncul ya, tidak membaik, itu sebaiknya segera ke rumah sakit. Batas berapa hari dok ini kita boleh? Karena ambang gatal setiap orang berbeda. Oh ya. Gitu. Jadi ada orang yang merasa bahwa gatal sedikit aja sudah sangat mengganggu. Jadi quality life-nya jadi turun gitu misalnya kualitas hidupnya. Sementara ada juga yang lah biarin aja lah gatal-gatal seperti ini juga bandel-bandel sedikit gitu kan, pasti ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang mungkin perlu diketahui juga. Terus kalau kelainan kulitnya itu makin lama makin besar, makin lama makin banyak gitu. Makin meluas tadi. Iya, makin meluas. Karena ini kejadiannya seperti misalnya ada pasien saya kan, pasiennya eksema, eksim kemudian berobatlah dia, berobat sendiri maksudnya. Berobat sendiri, dia beli obat, kemudian diobatin dengan obat eksim. Nggak taunya sebenarnya jamur. Wah, beda penyebab tuh. Infeksi jamur gitu. Jadi akhirnya karena dengan dikasih obat eksim, jamurnya makin seneng dong. Karena kan obat eksim sebenarnya menurunkan daya tahan. Jadi daya tahan lokal di kulit itu gitu ya. Jadi ibaratnya tentaranya dihabisin, jadi tinggal si jamurnya seneng dong gitu, nggak ada lawan dia. Gitu. Udah makin banyak, akhirnya datang ke saya udah dalam bentuk berbatik-batik gitu, muter-muter semua. Diajarin kalau bisa jangan sampai udah banyak dulu baru datang ke rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita aware terhadap diri kita sendiri aja. Gitu. Dan tadi protokol kesehatannya. Jadi kalau ke rumah sakit itu sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir. Saat ini sebenarnya protokol COVID itu sudah dijalankan. Saya rasa sih sudah cukup baik dan semua rumah sakit rasanya sudah menjalankannya dengan sesuai seperti anjuran dari pemerintah. Pemeriksaan suhu misalnya. Jadi kalau memang suhunya nanti ternyata positif, gitu kan ada tinggi gitu kan, pasien akan segera diarahkan misalnya untuk ke pemeriksaan triase dulu gitu. Kemudian hand sanitizer atau hand gel itu sudah disediakan di rumah sakit rata-rata sudah menyediakan seperti itu. Kemudian jangan lupa menggunakan masker deh. Iya. Gitu. Kalau datang ke rumah sakit terutama penggunaan masker. Face shield silakan. Kalau seandainya ingin merasa pengen lebih aman lagi, gunakan saja untuk face shieldnya. Bisa datang ke rumah sakit karena yang ditakutkan kan kalau kita duduk nih dempet-dempet nih banyak nih. Tapi rasanya semua rumah sakit ataupun gedung-gedung saat ini sudah diberikan pembatasan jarak ya, dan social distancing. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Ya? Iya, betul. Itu saja sih. Karena waktunya juga terbatas, dokter. Jadi kesimpulannya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter. Baik, jadi kulit itu sebenarnya adalah bagian paling luar dari badan kita, sehingga sebaiknya bahkan seharusnya kita bisa merawat dan kita kenal kulit kita sendiri. Jadi dalam perawatan kulit, kalau makin kering kulit kita, dengan tambahnya usia juga kita akan semakin kering, maka resiko untuk iritasi, resiko untuk alergi jadi lebih besar. Kemudian yang kedua ya tadi, kalau seandainya kulit kita bermasalah, misalnya dengan penggunaan hand sanitizer atau sabun tadi, siapkan misalnya hand moisturizer atau pelembab, itu bisa digunakan sebagai pertolongan pertama untuk kulit yang iritasi.
Mungkin itu saja dulu. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmu di Sama-sama. sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Midi ya. Terima kasih. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.